Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Putri Hairunisa dengan NIM 1814101877. Saya dari kelas E Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang telah saya buat minggu lalu. Pembahasan yang pertama ada pembuatan rekening efek syariah. Yang pertama, kalian bisa menyiapkan fotokopi KTP, buku rekening, dan NPWP. Setelah itu, kalian bisa membuka website sekuritas yang sudah menyediakan fasilitas online trading syariah. Lalu, kalian isi semua data yang diperlukan. Setelah kalian isi data identitas diri kalian, tunggu email dari sekuritas, dan setelah kalian menerima email tersebut, kalian bisa unduh format yang dikirimkan oleh sekuritas tersebut. Cek semua formulir yang ada, kemudian direvisi jika ada yang salah, dan kirimkan formulir tersebut ke email yang sudah kalian dapat tadi. Dan nantikan email selanjutnya dari sekuritas untuk aktivitas username dan password. Setelah itu, kalian bisa unduh aplikasi platform trading di website sekuritas tempat mendaftarkan rekening efek. Setelah akun kalian diaktifasi, masukkan username dan password di platform trading tersebut. Jika rekening dana nasabah sudah aktif, silakan setor deposit pertama ke rekening dana nasabah atau RDN yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada perbedaan antara rekening efek syariah, rekening dana syariah, serta rekening tabungan syariah. Rekening efek syariah biasanya digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek sebagai berupa kewajiban maupun hak nasional, serta untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan efek dimiliki melalui pemegang rekening atau KSEI. Dan kemudian ada rekening dana syariah. Rekening dana syariah biasanya diperuntukkan bagi pendana maupun perusahaan untuk melakukan transaksi perdana di peer-to-peer lending atau financing. Dan rekening tabungan syariah biasanya simpanan yang berdasarkan pada akad wadiah mudorobah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada SOTS atau Syariah Online Trading System. Syariah Online Trading System adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu dari investor dengan ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Investor saham yang ingin bertransaksi secara syariah bisa saja mendaftar ke broker saham atau perusahaan sekuritas umum yang tidak menyediakan SOTS, alias membuka akun saham non syariah. Dan selanjutnya ada pembelian saham syariah. Bagaimana sih cara untuk membeli saham syariah? Yang pertama itu ada, kalian harus mempunyai rekening saham syariah, sekuritas syariah. Yang kedua, Anda bisa mengecek indeks saham syariah tersebut. Dan yang ketiga, dengan melihat fundamental dan dianalisis secara teknikal,
Yang keempat, ada perdalam pengetahuan tentang saham syariah. Yang kelima, pastikan saham tersebut bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan Islam. Dan kalian bisa membeli saham syariah tersebut dari mulai hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 sampai dengan 11.30. Dan yang sesi kedua itu ada di pukul jam 13.30 sampai dengan 14.49. Dan yang selanjutnya ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Apa sih analisis fundamental itu? Analisis fundamental atau fundamental analis itu adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi dan pasar-pasar makro, mikro. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisinya baik dan bisa dipilih untuk investasi. Analisis fundamental memiliki beberapa kegunaan di dalam investasi saham. Antara lain yang pertama ada mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Dan yang kedua, membantu memilih saham yang baik untuk berinvestasi. Dan yang terakhir ada mengetahui harga wajar suatu saham. Dan analisis teknikal itu adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Analisis teknikal memiliki beberapa kegunaan di dalam trading yang antara lain adalah yang pertama ada mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi, dan yang kedua membantu memberikan sinyal beli atau jual. Dan yang selanjutnya saya akan membahas resiko investasi syariah dan transaksi saham. Berinvestasi syariah menjadi pilihan alternatif dari investasi konvensional. Investasi syariah bebas riba, akad transparan, memiliki manajemen islami dan mengedepankan digital sosial. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.